Saya mewakili Padukan Setan bahwa dalam rangka lomba wajah padukan tingkat Kapanewon, kami Padukan Setan mewakili Kelurahan Maguwarjo beserta Padukan Sambileging itu. Kemudian dalam hal ini dari penilaian tentunya penilaian dari administrasi juga penilaian dari fisik pembangunan yang ada di wilayah Padukan Setan. Jadi dari pemerintah itu turun ke bawah itu meninjau apakah benar-benar pembangunan itu dilaksanakan di wilayah Padukan. Kemudian untuk administrasi itu memang kita cek semuanya karena hubungan administrasi itu adalah nanti sesuai dengan bantuan-bantuan yang kita ajukan, benar enggak itu sesuai data-data yang kita ada. Baru nanti setelah bantuan itu turun, itu dicek di lapangan juga bentuknya apa kan itu. Dan untuk saat ini memang kami di wilayah Padukan ini adalah padukan yang paling kecil di wilayah Maguwarjo dan letaknya di tengah-tengah wilayah Maguwarjo ya, karena di sini memang ada pasar desa, kemudian dari kelompok bermain, TK, SD, SMP, dan juga rumah sakit ada di wilayah kita. Dan memang benar-benar Padukan Setan itu padukan yang penuh. Jadi ada dari pasar, kalau pagi juga ramai sekali, benar rumah sakit juga sudah ada untuk ibu dan anak. Kemudian dari kelompok bermain sampai SMP kita juga ada di satu padukuan. Dan untuk selanjutnya untuk masalah pembangunan kita memang kita bagi dua wilayah ya, karena di wilayah kami ada 2 RW dan 1 RW membawai 3 RT. Jadi untuk pembangunan sendiri akan kita bagi rata, tahun ini di RW 44, tahun besok di RW 43 dan selanjutnya. Kemudian untuk yang menunjang program kami adalah kita dibantu dari bapak-bapak RW dan seluruh warga Padukan Setan. Mungkin demikian. Ya. Untuk lomba padukuan di Kelurahan Maguwarjo, kebetulan lomba ini dilaksanakan oleh tingkat Kapanewon Depok, yang hari pertama ini dilaksanakan di Padukuan Setan dan nanti siang akan dilaksanakan di Padukuan Sambileging. Dan untuk kegiatan berikutnya rencana dilaksanakan di Kelurahan Catur Tunggal dan Kelurahan Condong Catur. Tujuannya adalah kita menilai setiap kegiatan baik itu non-fisik atau fisik yang ada di kelurahan. Harapannya kegiatan ini bisa menjadi salah satu percontohan yang ada di 17 kecamatan. Nah, hal ini untuk lomba wajah padukuan baru dilaksanakan di Kapanewon Depok dan juga yang baru akan dilaksanakan di Kapanewon Melati. Ini menjadi Kapanewon Melati menjadi salah satu awal perdana yang dilaksanakan. Kalau di Kapanewon Depok sudah dilaksanakan sejak lumayan lama beberapa tahun yang lalu.
harapan kedepannya dengan adanya lomba ini, Pak? Harapannya dengan adanya lomba ini kita bisa memberikan penilaian terhadap baik itu administrasinya, kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Harapan kami ini menjadi motivasi yang ada di tingkat padukuhan supaya bisa lebih meningkatkan kinerjanya, meningkatkan pembangunan yang ada di wilayah padukuhan khususnya. Lomba wajah padukuhan tahun 2025 tingkat Kapanewon Depok. Sebenarnya kalau lomba wajah padukuhan ini sudah rutin kita laksanakan setiap tahun, kecuali hanya pada saat COVID saja, karena memang kita keterbatasan. Kemudian tujuan kami adalah ingin melihat secara langsung pembangunan yang ada di tingkat masyarakat, di tingkat padukuhan sampel masing-masing kelurahan. Kemudian sekaligus kita memberikan pembinaan kegiatan, baik itu kegiatan fisik maupun non fisik. Jadi lomba ini ada dua penilaian, yaitu penilaian fisik maupun non fisik. Fisik ini terdiri dari infrastruktur fisik, kemudian yang kedua dari sisi kesehatan, kemudian keamanan dan ketertiban, kemudian penghijauan dan pengelolaan persampahan. Kemudian kalau yang non fisik ini adalah administrasi seluruh elemen masyarakat. Yang pertama administrasi padukuhan, administrasi RT RW, administrasi kelompok masyarakat, administrasi PKK, desa wisma di semua padukuhan sampel. Sekaligus kita juga menilai UMKM yang ada di wilayah setiap padukuhan. Jadi nanti hasil rekapitulasi dari seluruh penilaian ini, juara satu fisik ini akan sekaligus tahun 2026 akan mewakili Kapanewon Depok di lomba evaluasi kampung hijau tingkat Kabupaten Sleman, dan tahun 2028 di lomba program kampung iklim tahun 2028 tingkat Kabupaten Sleman. Bagaimana masyarakat itu dalam langkah mendapatkan program-program dari pemerintah daerah, baik itu dari kabupaten, padewan maupun dari kelurahan, baik kegiatan fisik maupun non fisik. Kita ingin lihat bagaimana pemeliharaan masyarakat, bagaimana pemanfaatan oleh masyarakat, bagaimana kemanfaatannya oleh masyarakat, dan apa yang ditemui, permasalahan apa yang ada di masyarakat. Ini yang kita lihat seperti itu, Pak. Jadi semua indikator itu kita ingin melihat apa sih pemanfaatannya, bermanfaat atau tidak, kemudian apakah masyarakat itu melakukan pemeliharaan atau tidak, dan kita ingin melihat partisipasi masyarakatnya. Karena pada saat lomba ini kan kelihatan sekali keguyup rukunnya, gotong royongannya, karena mereka harus menyiapkan semua lokasi ini dengan kerjasama. Ya, ini kita lihat untuk membangun di Depok ini bagaimana dengan integralitas masyarakat kita masih rukun di tingkat padukuhan. Satu lagi, Pak, tim juri kami ini tidak internal, kami melibatkan dari Polsek, dari Koramil, dari Puskesmas, dari ketua-ketua kelompok masyarakat, baik PKK, pengolah sampah, paguyuban KWT, dari PT BP 4 Wilayah 7, maupun dari tim koordinatornya, tim dari Kapanewon. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih, Pak. Sugeng siang, Mbak. Mengelola UMKM ya. UMKM-nya namanya apa, Mbak? Sumpel, Pak, Bekasi. Produknya apa saja? Produknya kita tempe daun segitiga, Pak. Apa itu? Oh, tempe. Iya, tempe kedelai. Tempe kedelai. Ya. Ini udah dipasarkan kemana aja, Mbak? Kalau untuk pasarannya kita kebetulan titipin di warung-warung, Bapak, dan ini ada beberapa reseller dari Poliklinik pertanian Polda Hutan. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang untuk ikut memasarkan juga seperti itu. Terus hadir di sini dalam rangka apa ini, Mbak? Ini kami karena membantu untuk, memang kita mengangkat untuk UMKM karena ini kita produksi sendiri, jadi iya, ini UMKM produksi murni dari Padukuhan Setan dan saya yang mengelola. Ya. Ini Mbak siapa, Mbak? Saya Rumi, Bapak, Rumanti. Ya, terima kasih, Mbak. Sama-sama, Bapak. Ini sama juga. Ini produk unggulan wilayah KWT. Produk unggulannya itu buka banyak kacang. Kemasannya ini masing-masing ya, Pak. Jadi tidak semua kemasan sama. Kalau ini kemasan di seperempat, ini harganya 20.000. Kalau segini saya jual di pasaran. Kalau ini biasanya disediakan di warung-warung ini, Pak. Harganya 3.500. Kalau
Kalau yang ini biasanya untuk pesanan snack box, itu dimasukkan di box 2.500. Sampai saat ini udah kemana aja Mbak? Kita Produknya? ke warung-warung di sekitar sini, sama di Pujo Kusuman juga, di kota di Jakarta itu, sama masuk ke Turi juga ada. Terus nanti kita lewat kanan juga bisa. Oh, okay. Terus produksinya udah seberapa besar Mbak? Besar itu ya? Ya. Kalau sampai saat ini alhamdulillah kita produknya jalan sebulan bisa sampai 30 kilo. Satu bulan sekitar 30 sampai 35 kilo. Itu disamai oleh Ibu KWT. Itu mencintai produk KWT-nya sendiri gitu loh Pak. Gitu. Dengan seperti ini kan kita nanti bisa membantu ekonomi juga keluarga gitu Pak. Makanya kita ingin memperluas pemasarannya nanti Pak. Nggak cuma di wilayah sampai Turi aja, kalau bisa nanti lebih agak jauh lagi gitu. Di setiap acara pertemuan nanti kita juga promosikan peyek ini. Siapa tahu nanti dengan berminatnya peyek ini nanti bisa, harapannya itu ya pesanan bisa bertambah lagi gitu Pak. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Awal berdiri sebetulnya namanya bukan Sutanto Pak, bukan Sampah. Berdiri sebelum COVID, jadi tahun Oktober 19. Kemudian lama-kelamaan kita kalau pakai bank itu mengembalikan itu kemudian diganti menjadi Sutanto. Jadi warga itu dengan sukarela memberikan sampahnya kepada kita bersama ini. Kemudian sekarang jadi Sutanto sampah. Kemudian setiap bulan sekali ada namanya pos bindu, kemudian warga membawa sampahnya ke kebutuhan sekalian. Jadi yang sampahnya banyak itu diambil oleh petugas ke rumahnya masing-masing. Kemudian diadakan pemilahan. Setelah pemilahan kemudian ada orang yang sebagai pembeli. Dari sekali ada sampah kemudian dipilah, kemudian dibeli, kemudian bersih.